Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta yang berarti hari ke-50. Dalam sejarahnya tentang Pentakosta ini, sebenarnya adalah pesta panen. 7 minggu setelah panen gandum diadakan pesta. Kemudian dalam perkembangannya soal penentuan kapan dihitung perayaan ini, dihitung mulai tanggal 14 bulan Nisan, yaitu Paskah orang Yahudi, pembebasan umat Israel dari Mesir. Setelah Paskah Yahudi, 50 hari kemudian dirayakan Pentakosta. Juga diperingati dalam Pentakosta turunnya kitab Taurat Musa. Kemudian pesta panen ini diterapkan dalam Perjanjian Baru, yaitu dihitung mulai Tuhan Yesus bangkit, Paskah kita, 50 hari kemudian dirayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sendiri sebagaimana dibicarakan dalam bacaan Injil, sebelum Tuhan Yesus kembali kepada Bapanya di hadapan para murid, dia akan minta seorang penolong yang lain. Tentu penolong satunya ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia datang sebagai penolong bagi kita manusia. Kedatangannya telah mendampingi dan menyertai para muridnya. Dalam bahasa aslinya, Parakletos, yang mendampingi pembela atau peran pengganti. Tentu setelah Tuhan Yesus kembali kepadanya, Roh Kudus turun kepada para murid, atau juga disebut sebagai roh penghibur. Peranan Roh Kudus menggantikan peranan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang selama ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mengajarkan segala sesuatu kepada para murid dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Selama para murid bersama Tuhan Yesus dan mendapat pengajaran, para murid belum memahami. Namun dengan kedatangan Roh Kudus, para murid akan bisa mengerti, memahami makna apa yang diajarkan Tuhan kepada mereka. Dan peristiwa kehadiran Roh Kudus bagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus dikisahkan dalam bacaan pertama.
Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini kita disadarkan kita mempunyai Bapa yang sungguh luar biasa ya, dalam kasih-Nya kepada kita. Kita diberi putranya ya, datang ke dunia ya, untuk menyelamatkan kita ya, menebus kita, membebaskan kita dari kuasa kegelapan ya, kuasa maut. Kita benar-benar berkat Tuhan kita Yesus Kristus ya, kita menerima anugerah yang istimewa, yang luar biasa ya, dalam hidup kita ini. Setelah Tuhan Yesus kembali kepada Bapanya, ya, kita para murid tidak ditinggalkan begitu saja di dunia ini. Namun kita senantiasa disertai melalui Roh Kudus-Nya, dan peranan Roh Kudus mengambil peranan yang selama ini ya, telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia sebagai penolong bagi kita, ya, penghibur, pengajar bagi kita. Kita hendaknya menyadari anugerah yang sungguh luar biasa dianugerahkan kepada kita ya, oleh Bapa kita ya. Kita mempunyai Allah Bapa yang sungguh luar biasa ya. Kita tidak kekurangan rahmat, tidak kekurangan kasih karunia ya. Dan kita tinggal di dunia ini ya, tidak seorang diri, namun kita senantiasa disertainya oleh Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita para murid-Nya ya, selama-lamanya. Saudara yang kasih, dengan anugerah Roh Kudus ini, kita tujuannya agar kita lebih lagi mencintai Tuhan Yesus, dan juga agar kita mampu untuk menjadi saksinya, utusannya di muka bumi ini. Hendaknya kabar keselamatan, peristiwa penebusan, keselamatan yang kita terima, hendaknya juga kita wartakan di muka bumi ini. Sehingga tidak hanya kita yang menerima penebusan, namun juga ya, semua manusia yang ada di muka bumi ini, maka kita diutus untuk menjadi saksinya, menjadi utusan Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan ini. Dan kita senantiasa disertai oleh Roh Kudus-Nya dalam menjalankan tugas perutusan ini, sehingga kita benar-benar ya, dimampukan untuk menjalankan tugas perutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga peristiwa iman yang kita rayakan hari ini senantiasa meneguhkan kita, murid-murid-Nya, agar kita berani dan mampu untuk menjadi utusannya.